Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Pengiringan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau membahas tentang materi SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, kelas 6 SD, tema 4, subtema 2. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu itu Kak Sigit udah ngejelasin tentang subtema 1. Kalau subtema 1 itu kelas 6 itu mengenai reklame, tapi kalau subtema 2 itu mengenai poster dan brosur. Pertama kita ke poster dulu ya. Jadi poster itu adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempel di dinding. Nah, itu disebut poster. Nah, biasanya kalau kita lihat poster itu kalau kalian pernah ke bioskop, nah itu di bioskop-bioskop tuh ada poster-poster yang gede gitu. Nggak tahu deh kalau di sekolah kalian kira-kira ada nggak? Kalau dulu, taruh Kak Sigit ingat-ingat dulu. SD Kak Sigit itu ada poster tapi di dalam kelas kayak gitu. Jadi di SD Kak Sigit dulu nggak punya mading, mading sekolah itu nggak punya. Kak Sigit tuh mading itu pas SMA, SMA tuh ada mading, mading sekolah. Nah, kalau di mading ya, majalah dinding itu biasanya ditempelin poster-poster. Nah, poster itu punya ciri-ciri. Pertama, mudah dimengerti, bahasa yang komunikatif, kemudian memakai ilustrasi yang baik. Ilustrasi itu artinya gambar ya. Terus habis itu dan tata letak yang tepat. Nah, misalkan judulnya di atas, terus gambarnya di mana, terus habis itu pesan yang mau disampaikan apa, kayak gitu. Terus syarat poster yang baik, kalimat yang singkat, efektif ya, padat dan jelas, kemudian berisi, menarik minat. Nah, gambarnya mesti bagus supaya ketika orang lewat dia ngelihat, oh ini posternya bagus nih, kayak gitu. Terus bahan yang bagus tidak mudah robek. Nah, jadi poster itu kan terbuat dari kertas ya. Jadi bahannya itu jangan gampang robek. Nah, terus abis poster ada juga brosur. Brosur adalah alat untuk mempromosikan barang atau jasa yang terbuat dari kertas dan di dalamnya terdapat informasi mengenai barang atau jasa tersebut. Nah, Kak Sigit waktu itu di awal tahun sebelumnya itu Kak Sigit bikin brosur untuk bimbel dan private like education ya. Cuma ada di kamar, lupa Kak Sigit bawa. Kayaknya nggak bisa Kak Sigit tunjukin ya. Jadi brosur itu yang kertas selembaran itu yang biasa dikirim-kirim kalau dikasih-kasih ke orang-orang di jalanan. Kayak misalkan brosur IndiHome, brosur-brosur makanan atau minuman yang ada di mall kayak gitu ya. Kan ada mbak-mbak atau abang-abang gitu yang ngasih-ngasih brosur kayak gitu. Nah, itu disebut brosur. Untuk mempromosikan barang atau jasa. Jadi nggak cuma barang doang, tapi bisa juga jasa. Kayak bimbel dan private like education itu kan jasa, ya. Kalian ikut les, ikut bimbel, ikut privat. Nah, itu kan berarti buat kalian nambah pinter, berarti itu jasa. Terus fungsi brosur itu memberikan informasi ke masyarakat mengenai secara detail mengenai produk atau barang atau jasa yang ditawarkan kayak gitu. Jadi fungsinya memberikan informasi secara detail. Nah, di brosur yang kasih di bimbel itu kasih tulis misalkan keuntungan dari bimbel like education itu apa, yaitu belajar 2 jam. Terus habis itu 1 minggu 3 kali pertemuan. Terus boleh ngebahas PR. Terus yang dibahas itu materi yang di sekolah. Jadi Kak Sigit kalau les di sini tuh nggak pernah Kak Sigit bikin materi sendiri tuh enggak. Jadi Kak Sigit selalu ngikutin murid Kak Sigit itu udah sampai mana di sekolah. Dan kita harus udah lebih dulu belajarnya dibanding sekolah. Jadi di sekolah itu tinggal ngulang supaya nilainya bagus. Terus kalau misalkan ngebawa 2 temen nanti akan dapat diskon. Terus abis itu kalau ranking 1, 2, 3 di kelas juga akan mendapatkan diskon. Tuh kalau di bimbel like education. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu contoh dari brosur memberikan informasi. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.